Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saudaraku beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita ketahui, sholat tahajud adalah sholat yang dikerjakan pada waktu malam hari, yang didahului dengan tidur terlebih dahulu. Waktu utama untuk mengerjakan sholat tahajud adalah pada sepertiga malam, dan hukumnya adalah sunnah muakkad. Artinya, jika dikerjakan, kita akan mendapatkan pahala yang besar di mata Allah. Akan tetapi, jika tidak dikerjakan pun, kita tidak akan mendapatkan dosa. Selain sebagai ibadah tambahan supaya doa kita lebih cepat dikabulkan oleh Allah, sholat tahajud juga mempunyai keutamaan tersembunyi yang sangat besar bagi umat muslim yang mau menjalankannya. Di antaranya adalah rezeki yang berlimpah, keharmonisan rumah tangga, ketentraman dalam hidup, mampu menjaga kesehatan tubuh, dan lain sebagainya. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu dihindari ketika kita mengerjakan sholat tahajud, yaitu merasa bangga dengan diri sendiri atau bisa dikatakan riya dengan apa yang saudaraku dapat dari Allah tanpa memperdulikan sekitar. Apabila seperti itu yang ada dalam benak saudaraku semuanya, itulah orang-orang yang ahli tahajud, akan tetapi rugi di mata Allah. Ada suatu kisah menarik yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita saat mengerjakan sholat tahajud. Namun, sebelum lanjut pada kisahnya, silahkan simak kisah dalam video ini hingga akhir, agar para sahabat bisa memahami dan dapat mengambil sebuah pelajaran atau hikmah apa isi yang terkandung dalam video ini. Serta tak lupa tulis juga hajat dan doa para sahabat semua pada kolom komentar, agar bisa kita aminkan bersama. Pada masa Rasulullah, ada seorang ahli ibadah tahajud yang bernama Abu bin Hashim. Hampir bertahun-tahun, Abu bin Hashim tak pernah absen melakukan sholat tahajud. Pada suatu ketika, saat hendak mengambil air wudhu untuk mengerjakan sholat tahajud, Abu bin Hashim dikagetkan oleh keberadaan sosok makhluk yang sedang duduk di bibir sumurnya. Abu bin Hashim lalu bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, sosok itu berkata, "Aku adalah malaikat utusan Allah." Mendengar jawaban tersebut, Abu bin Hashim kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat Allah. Abu bin Hashim lantas bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu pun menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pecinta Allah." Melihat malaikat itu memegang kitab yang tebal, Abu bin Hashim lalu bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang kau bawa itu?" Malaikat itu pun menjawab, "Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pecinta Allah." Mendengar jawaban malaikat, Abu bin Hashim berharap dalam hati namanya ada di situ. Maka ditanyalah malaikat itu, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" Abu bin Hashim beranggapan bahwa namanya ada di buku itu. Mengingat amal ibadahnya yang hampir tak pernah putus, selalu mengerjakan sholat tahajud, berdoa, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam, dan masih banyak ibadah yang lain. "Baiklah, akan aku buka," kata malaikat sambil membuka kitab besarnya. Setelah dibuka dan dicari, ternyata malaikat tersebut tidak menemukan nama Abu bin Hashim di dalamnya. Karena tidak percaya dengan apa yang disampaikan, Abu bin Hashim meminta malaikat mencarinya sekali lagi. Lalu dicarilah sekali lagi dan berkata, "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini." Mendengar namanya tidak ada dalam buku catatan yang dibawa malaikat tersebut, Abu bin Hashim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Beliau menangis sejadi-jadinya sambil berkata, "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat kepada Allah, tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah."
Melihat hal tersebut, malaikat itu pun berkata, "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain sedang tidur. Bukan aku tidak tahu engkau mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buayan malam. Tetapi ketahuilah, tanganku dilarang oleh Allah untuk menulis namamu." Karena kaget dengan jawaban dari malaikat, Abu bin Hashim pun berkata, "Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya wahai malaikat?" Malaikat pun menjawab, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan dirimu sendiri. Sedang di kanan kirimu ada orang sakit dan kelaparan, tapi engkau enggan untuk menjenguk dan memberinya makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hambanya yang diciptakan oleh Allah?" Mendengar jawaban tersebut, hati Abu bin Hashim seperti disambar petir. Dia tersadar bahwa ibadah yang dilakukannya selama ini hanyalah untuk memperbanyak harta kekayaan tanpa memperdulikan orang-orang yang membutuhkan uluran tangannya. Semenjak kejadian itu, dalam sholatnya Abu bin Hashim selalu meminta ampun kepada Allah dan mulai menyadari bahwa manusia diciptakan Allah memang untuk beribadah kepadanya, akan tetapi selain daripada itu juga untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan bantuannya. Saudaraku yang beriman, dari kisah tersebut dapat kita ambil hikmah serta pelajaran bahwa Allah menciptakan manusia supaya bisa saling menjaga silaturahmi dan saling berbagi di saat orang lain sedang membutuhkan. Boleh-boleh saja kita berdoa meminta dilancarkan rezeki dan diperbanyak harta kekayaan kita. Akan tetapi ingatlah, apabila Allah sudah mengabulkan doa kita, sebaiknya kita juga tak lupa untuk menyisihkan sedikit dari harta yang kita dapat untuk membantu mereka yang sedang kesusahan. Karena dengan menyadari hal tersebut, rasa syukur kita kepada Allah akan semakin bertambah. Dan janji Allah bagi orang yang selalu bersyukur adalah ini akan bertambah nikmat kita dan dicukupkan dari segala kebutuhan kita. Dan para sahabatku yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak video ini hingga akhir, semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan kebaikan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya dan diberikan segala kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.